Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga dari Fakultas Vokasi jurusan Manajemen Rekor dan Arsip Universitas Indonesia. Saya akan menunjukkan tutorial untuk membuat sebuah page yang di dalamnya itu ada sebuah data master yang berisi daftar klasifikasi, daftar lokasi arsip, dan daftar jenis media. Sebelumnya kita itu harus buka XAMPP-nya. Kita harus nyalakan dulu Apache dan MySQL-nya untuk menjalankan Drupal kita. Kemudian di sini kita itu bikinnya di struktur, bikin yang tadi struktur, kemudian content type, kemudian kita tambahkan, kita add content. Nah, di sini kita yang pertama itu bikin klasifikasi dulu. Ini klasifikasi, kemudian file title-nya itu diisi dengan kode. Nah, preview-nya itu disable aja, kemudian promote to front page-nya di disable, kemudian komennya di close, terus preview komennya di disable, kemudian save and add file. Kemudian ini file GUI-nya itu kita delete aja karena kita nggak pakai ini. Tadi kita mau bikin file sendiri. Nah, di sini kita ketik nama. Kita mau buat di daftar klasifikasi itu kan ada nama dari sebuah data kita. Nah, kita pakai di sini filenya itu nama. Nah, karena biasanya nama itu ada untuk beberapa data, untuk membedakan dengan data-data yang lainnya, data klasifikasi gini, karena nanti kita kan mau bikin daftar jenis media. Nah, kali aja itu ada file nama. Untuk membedakannya, kita di sini diedit, di machine name-nya kita edit, di depannya kita tambahkan underscore. Oke, terus ini kita type-nya tuh tag, terus kita save, terus kita save lagi. Ingat kalau save-nya itu kita nggak boleh ngeklik save 2 kali karena nanti akan error. Jadi kita harus lihat di sini, di bawah sini biasanya ada tulisannya. Nah, untuk label nama ini karena wajib untuk diisi, jadi kita ini required file-nya kita nyalakan, terus udah kita save. Oke, terus selanjutnya itu ada retensi. Ke nama machine name-nya kita tambahin kelak. Nah, untuk retensi itu kan ada yang 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, 4 tahun, dan itu angka-angka bulat. Jadi kita itu pilihnya untuk file type-nya itu yang kita integer. Kita save satu kali, kliknya satu kali, kita save lagi. Oke. Nah, untuk retensi itu kita required file kita nyalakan, terus minimumnya kita isi 0 karena nggak mungkin retensi itu ada minus 10 tahun, kan nggak ada. Jadi kita harus isi ini minimumnya dengan 0 untuk mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalkan mereka masuk ke akun kita dan mengubahnya. Jadi kita minimumnya 0. Terus udah. Oke. Terus yang kedua itu ada keterangan. Biasanya di daftar klasifikasi
ada file keterangan. Ini kita isi, kita ubah lagi sama CLA untuk membedakan dengan yang lainnya. Nah, untuk yang keterangan ini biasanya tulisannya itu panjang. Ada yang panjang, misalkan dimusnahkan atau ditinjau kembali berdasarkan bla bla bla, atau ada yang nggak ada keterangannya. Nah, itu kita pakai long text aja untuk mencegah atau jaga-jaga. Oke, kita save. Nah, untuk keterangan ini kan ada yang ada keterangannya atau ada yang nggak ada keterangannya. Misalkan yang tadi retensinya 0, berarti kan mungkin dia musnah, atau ada yang lain, kita nggak usah di required file aja, nggak usah diwajibin diisi, langsung kita save aja. Oke, nah ini udah buat konten klasifikasi kita sudah selesai. Ada kode, nama, retensi, dan keterangan. Kita mau coba isi di konten klasifikasi ini, di add content, kita ke klasifikasi. Nah, ini udah ada. Kita coba isi misalkan HKP 02, namanya misalnya pengawasan internal. Retensinya biasanya 10, terus keterangannya misal misalkan aja musnah. Oke. Terus kita langsung save aja. Nah, di sini tampilannya itu masih kayak gini. Kita mau tampilan itu yang nyamping. Misalkan di sini nama, ke bawah pengawasan internal, terus sampingnya ada retensi 10, keterangannya musnah misalkan. Nah, itu kita harus memperbarui tampilan dari si Drupal ini. Nah, caranya kita harus menambahkan fitur yang ada di Drupal. Kita harus ke web Drupal dulu, web drupal.org/project. Nah, kita itu karena kita memperbarui tampilan, jadi kita harus ke views. Kita memperbarui viewsnya. Kita download dulu. Nah, ini kita download untuk yang Drupal 7. Required Drupal 7. Kita yang zip. Oke, udah ke download. Nah, terus ini tuh membutuhkan cheat tools. Nih, Drupal 7 required cheat tools. Nah, kita lihat dulu. Kemarin kalau nggak salah saya udah punya fitur cheat tools. Kita lihat dulu ya. Oh ya, udah ada. Nah, selain cheat tools, kita juga butuh fitur views base URL. Kita tambahin base URL. Nah, ini kita download juga. Hati-hati karena kita pakai yang Drupal 7, jadi kita download yang Drupal 7. Oke, udah selesai. Kita lihat di download. Kita copy, kita pindahin ke file contrib yang tadi. Kalau di saya itu adanya di OSC ke exam, terus htdoc, Drupal. Jadi
folder Drupal di komputer kita itu ada di folder exam di OSC itu. Terus kita ke site all modules karena kita mau masukin modul baru. Terus kita ke config. Nah, kita copy di sini. Kemudian langsung kita ekstrak. Oke, ini tadi udah kita ekstrak si views sama views base URL-nya. Kita aktifin dulu modulsnya. Kita cari tadi views. Kita aktifin views base URL sama views UI. Kita save. Ingat kita save satu kali. Kalau kita ngeklik 2 kali nanti akan error. Nanti bisa di sini ada nih. Dia lagi jalan. Kita tunggu aja. Biasanya emang proses save-nya itu agak lama. Nah, oke. Ini udah. The configuration option has been set. Oke, kita cek. Udah ada belum sih si modul views ini di struktur. Caranya kita ke struktur, terus kita lihat. Nah, udah ada views-nya. Oke, kemudian kita bikin tampilannya jadi lebih bagus. Kita ke structure, kita ke views, kita bikin tampilannya jadi lebih bagus. Nah, kita add new views. Namanya kita ubah jadi daftar klasifikasi karena ini adalah isinya daftar klasifikasi nantinya. Nah, untuk show-nya itu isinya tuh apa? Konten. Nah, type-nya apa? Klasifikasi karena ini adalah daftar klasifikasi. Terus create a page-nya kita matiin, terus kita ke continue and edit aja. Kemudian kita bikin content file-nya, kita klik ini, kita create a labelnya kita kasih nama kode. Terus kita nggak usah ada link this file to original, terus kita matiin aja, terus kita apply. Oke, sini udah ada detail kodenya. Terus kita add lagi buat nama, karena tadi kita udah bikin nama yang buat klasifikasi, karena kita yang ini daftar klasifikasi. Kita add kita apply. Oke, kita add lagi, cari retensi, ini kita add, kita apply. Terus tadi satu lagi keterangan. Oke, kita add. Terus kita apply. Kemudian untuk fieldsnya kita tambahin edit. Nah, edit content. Ini gak usah pakai label. Text to deploy-nya edit, kita apply. Kemudian kita tambahin lagi filenya buat delete link to edit delete. Oke, kita save. Link to edit delete nya nggak usah pakai label. Terus ini ditambahin text display-nya delete, kita apply. Nah, di sini ada tampilan delete sama edit. Nah, ini kan masih ke bawah. Gimana caranya kita bikin tampilannya itu ke samping? Itu ada di format. Di sini unformat list. Kita pencet. Kita bikin yang table. Dan selesai, kita apply. Nah, dia udah ke samping. Kemudian kita save.
Oke. Setelah kita udah ubah-ubah ini semua fields-nya, dalam sebuah page itu harus ada path-nya. Nah, ini path-nya kita belum tentuin. Kita isi dengan adn underscore class. ADM class. Ya benar. Terus udah. Title-nya belum kita isi. Title-nya daftar klasifikasi. Udah. Terus kita save dulu. Nah, the view daftar klasifikasi has been saved. Kita coba buka page kita di tab baru. Nah, di sini tampilannya udah ada di home dari Drupal kita. Tapi di sini, di menu sini ada di menu pencarian sama navigation. Nah, kita pengennya daftar klasifikasinya ini full di dalam satu tampilan Drupal kita. Caranya ngilangin ini, kita klik di sini, ada configure block. Terus di batiknya kita pilih none, karena kita pakai tema batik. Terus kita save block, sama buat navigation juga kita configure blocknya, kita none, kita save. Sekarang dia udah hilang si menu di kiri yang tadi. Jadi daftar klasifikasi kita ada dalam satu halaman penuh Drupal. Kemudian buat ngedit si daftar klasifikasinya ini, kita bisa ke sini, view. Nah, kita itu mau edit si ini. Misalkan ini ada banyak kodenya, ada banyak, kita mau sortable. Nah, kita di sini nanti bisa ada pilihan sortable-nya. Kita mau aktifin si sortable-nya itu. Caranya ini format, ke setting, terus aktifin sortable-nya. Kita apply. Nah, terus tadi di retensinya kita belum ada tulisan tahun. Kita mau nambahin tulisan tahun di retensi. Caranya ini di retensi. Terus ke style. Ke reward. Kita aktifin ini, terus replacement patterns ini kita copy ini, terus kita masukin ke sini, kita spasi, tambahin tahun. Kita lihat, kita save dulu. Ada underscore. Berarti yang tadi nggak pakai underscore. Dari what research, pasti aja. Udah, kita save. Nah, di sini kita mau ada kolom pencarian di sini. Caranya
menambahkan kolom pencarian itu di filter kriteria, kita add di sini, kita cari combine global combine file filter, kita tambahin, kita apply. Nah, terus ini expose this filter to visitornya kita nyalain. Terus labelnya ini diubah jadi kode, karena kita mau buat ke yang kode tadi. Terus salah, labelnya kode nama sama keterangan. Kemudian operatornya diganti ke contain, terus diaktifin di sini. Jadi gini. Oke. Terus habis itu kita save. Nah, kita lihat di sini udah ada kolom untuk pencarian. Nah, kita mau bikin kolom buat entry klasifikasi baru. Jadi kita nggak usah ke add content sini lagi, tapi kita bikin di sini. Caranya kita ke edit view. Nah, di sini ada header. Kita add. Terus kita tambahin global text area, kita apply. Terus kita pilih full HTML, labelnya entry klasifikasi baru. Oke. Nah, di sini kita ketik entry klasifikasi baru. Oke. Terus kita apply. Kita save dulu. Nah, di sini udah ada tulisan entry klasifikasi baru, tapi dia masih di sebelah kiri. Kita mau bikin dia di sebelah kanan dan kiri. Ada kotak ya juga kayak si pencarian. Kita edit dulu di sini. Ke sini lagi. Nah, ini kita tambahin nih di sini. Caranya kita tambahin tulisannya, codingnya, div style, selesai. Kita mau bikin dia di kanan jadi right, terus ini
save. Nah, dia udah ada di sebelah kanan. Sekarang kita mau bikin dia ada kotaknya. Caranya kita edit lagi, terus kita ke sini. Buat ada kotaknya itu ditambahin border style-nya. Border style solid, terus border width-nya 1 aja, 1x, sama ada paddingnya. Oke, kita apply, terus kita save. Nah, sini kita mau ada jarak dari si entry klasifikasi baru sama di kotak pencarian ini. Caranya kita ke header lagi, ke tadi kita edit, kita ke header, terus di codingnya kita tambahin ini, kita bikin 10px, terus oke, kita save. Oke, nah di sini linknya ini belum bekerja. Kita coba klik, kita klik dia nggak mau. Oke, nah caranya gimana sih linknya ini bisa bekerja? Di sini kita edit dulu, di fieldnya sini kita tambahin dash URL. Nah, ini dash URL-nya kita tambahin, create labelnya kita ilangin, terus exclude-nya kita centang, kemudian klik header. Nah, use replacement-nya ini kita centang. This underscore URL, terus slash node slash add klasifikasi. Oke, kita apply, terus kita save. Nah, ini. Oke, sekarang dia udah bisa create klasifikasi baru tanpa kita mencet add content di sini. Kemudian kita coba bikin klasifikasi barunya. HKP 0201, namanya keputusan direksi perusahaan. Kita bikin retensinya 5 tahun, keterangannya kosongin aja, terus kita save. Nah, di sini ya kalau kita bikin entry klasifikasi baru, dia masih dalam tampilan yang kayak gini, belum di tampilan yang kayak sebelumnya. Nah, itu kita harus ngubah alur dari si Drupal itu. Caranya kita tambahin modul dari si Drupal, kita tambahin modul namanya rules. Kita cari di sini,
rules. Ini kita downloadnya untuk yang Drupal 7. Kemudian kita ekstrak. Sama ini juga butuh entity API. Kita tambahin juga entity API. Kita download entity API. Oke, terus kita download tadi. Kita ekstrak lagi di Concrete. Oh, di sini udah ada entity ya. Berarti yang kita ekstrak sih rulesnya aja. Nah, ketik. Oh, udah tadi rulesnya udah ke ekstrak, tapi si entity-nya ke ekstrak ulang, jadi dia nggak bisa. Oke, terus karena udah, kita masuk lagi ke modul. Kita aktifin dulu si rules sama rules UI. Kita save. Oke, terus kita ke configuration. Kita ke rules. Sini kita add new rules. Kasih nama forward to adm/class when creating klasifikasi. Oke, terus react to event-nya kita after saving ke klasifikasi. Kita save. Oke, terus kita save, kita ke action, kita add action. Ke system direct. Ke page direct. File-nya kita isi adm/class. Terus kita save. Oke. Kemudian kita coba untuk entry klasifikasi baru. Ini kita HKP 0203. Jadinya peraturan perusahaan aja. Retensinya 3 tahun. Kita save. Nah, di sini dia udah langsung ke direct ke halaman si daftar klasifikasi ini. Nah, terus kita itu mau bikin, selain daftar klasifikasi, kita juga mau bikin daftar jenis media,
sama daftar lokasi arsip. Kita tambahin. Kita bikin content type baru buat di daftar lokasi arsip. Namanya lokasi arsip. Terus file titelnya kita isi nama lokasi. Previewnya kita disable. Terus promote to from this from page-nya kita hilangin, komennya kita close, sama ini preview komennya kita disable. Kemudian kita save and file. Kayak biasa, file bodinya kita delete. Oke. Kemudian kita coba add content buat si lokasi arsip. Kita bikin gedung C unit 2. Kita save. Oke, kemudian kita bikin view yang kayak tadi supaya tampilannya lebih menarik. Karena tadi kita udah bikin views buat daftar klasifikasi, kita bisa pakai template si daftar klasifikasi yang tadi. Caranya kita ke menu edit daftar klasifikasi, kita buka di sini aja. Kita ke menu edit, kita ke menu edit tapi yang sebelah kanan sini. Terus kita ke ini, edit view name atau description, kita count view. Terus namanya diubah jadi daftar lokasi arsip. Continue. Nah, yang perlu kita ubah itu petnya kita ubah jadi lokasi. Kita apply. Title-nya juga kita ubah jadi daftar lokasi arsip. Kita apply, kemudian file combine-nya kita ubah sini jadi lokasi. Kemudian ini retensinya kita remove, keterangannya kita remove, sama namanya kita remove. Oke.
headernya kita ubah ini jadi entry lokasi baru, sama di sini jadi lokasi arsip, kasih strip arsip. Oke, kita apply. Kita save, terus kita coba view. Oke, kita ke configuration, terus ke rules lagi, nah ini kita pilih clone. Sini kita ubah jadi ADM lokasi, and creating lokasi arsip. Kita save, eventnya kita delete, kita add sendiri. After saving ke lokasi, kemudian page directnya kita edit, kita ubah ke lokasi. Kita save, kemudian kita coba bikin dulu di sini. Nah, tadi itu hilang, kolom buat entry-nya hilang. Ini coba di sini kita lihat pakaian, di sini kita bikin ini arsipan, kita coba save. Nah, dia udah ada di sini, dia juga udah ada. Sekarang kita mau bikin buat yang daftar jenis media. Kita ke structure, kita ke content types, kita bikin namanya, kita kasih media, terus labelnya kita isi nama media. Previewnya kita disable, publishingnya kita yang ini promote to front page nya kita nggak usah. Terus kita komennya kita close, previewnya kita disable, kita save and file. File body-nya kita delete kayak biasa, kita delete, kita nggak perlu ini. Kemudian kita add content di media, kita contohin aja teks atau kertas. Nah, kita mau bikin viewsnya kayak yang tadi, kayak gini dan kayak gini. Kita pakai yang lokasi arsip aja. Caranya kita pakai template lokasi arsip. Caranya kita ke struktur. Ini cara lain selain cara yang tadi, kita ke struktur, kita ke view. Nah, terus kita yang daftar lokasi arsip, kita pilih clone. Sini ada clone. Oke, di sini
namanya kita ganti jadi daftar media arsip. Oke, kita continue. Title kita ubah. Daftar jenis media. Tadi salah. Tadi salah. Daftar jenis media. Apply. Terus path-nya kita ubah jadi media. File title-nya kita ubah media. Terus ini kita ubah ke media. Ini kita ubah ke media. Terus headernya kita ubah juga jadi entry jenis media baru. Ini jadi media entry jenis media baru. Oke. Kita save. Oke. Kita view. Nah, di sini isinya masih ada si ini. Kemudian kita ke configuration dulu, kita ke rules, kemudian si yang lokasi arsip tadi ini kita clone, ini kita ubah jadi adm/media, creating new media. Eventnya kita delete, kita add baru, terus kita ke media, kita add. Nah, ini kita edit back redirectnya ke ADM media. Oke, kita save. Kita tambahin tadi teks.
Ini kita tambahin medianya jadi ada audio kaset. Audio kaset kita save. Nah, oke. Ini page-nya kita harus proteksi supaya kalau ada orang yang login nggak bisa mengubah. Ini kita ke page setting, kita ke akses, permissionnya kita jadi role, kita bikin administration. Oke, kita save. Yang lokasi arsip juga. Administration apply, klasifikasinya juga. Oke, kita save. Nah, sekarang kita mau bikin temanya beda. Kalau di sini itu kita pakai si tema Bartik 7.72, kita mau pakai tema Bootstrap. Caranya kita harus download dulu si tema Bootstrap. Ketik Bootstrap. Oke, salah. Oke, kita download untuk yang Drupal 7. Nah, si tema Bootstrap ini dia perlu ada jQuery update. Kita download juga jQuery update. Ini nih. Oke. Untuk si jQuery update-nya ini kita copy di contrib, terus ekstrak di contrib. Kalau untuk si Bootstrap, karena dia itu tema, jadi kita beda. Untuk si ekstraknya kita ke htdocs, Drupal, site, all, kita ke yang tema. Kalau modus kita ke modus, kalau tema kita ke tema. Kemudian kita ekstrak. Oke. Sebelum kita tahu si tema Bootstrap ini berhasil atau enggak, kita harus aktifin dulu si modus jQuery-nya dulu. Kita aktifin dulu. Oke, the configuration option has been saved. Kemudian kita ke appearance. Nah, di sini ada disable themes. Kita enable and set default. Nah, kita setting. Kemudian kita ke komponen. Komponen kita pilih yang fixed top. Oke. Terus kita save. Kita lihat. Nah, dia udah kayak gini. Kita coba ke
sini dia belum ada menu daftar master, ada pilihan daftar klasifikasi, daftar jenis media, sama lokasi arsip. Kita mau bikin efek drop down buat menu itu. Caranya kita ke struktur, kita pilih menu, kita pilih main menu, kita klik list link. Nah, kemudian kita add link. Nah, di sini judulnya data master. Path-nya kita isi ADM class. Show as expanded kita aktifin, terus kita save. Oke. Kemudian isi daftar klasifikasi. Path-nya ke ADM class. Show expand, kita save lagi, kita add link lagi buat si daftar lokasi arsip. Path-nya ADM slash lokasi. Terus kita show expand, kita save, kita add lagi daftar jenis media, path-nya ADM media, show expand-nya kita nyalain. Oke, kita save. Kemudian home-nya di paling atas, kemudian data master. Nah, ini adalah sub dari data master, kita urutin. Oke, ini tinggal di klik and drag, klik and drag. Oke, kita save. Oke, kemudian kita lihat. Nah, di sini udah ada data master, daftar jenis media, daftar klasifikasi, daftar lokasi arsip. Oke, nah di sini kita bisa mengubah warna dari tampilan tema si Bootstrap ini. Caranya kita ke web Bootstrapnya itu, namanya bootwatch.com. Nah, di sini kita bisa pilih-pilih tema. Kalau di sini temanya kita itu default. Kita mau coba tema yang menarik. Kita coba tema plus. Enggak ada. Yang lain coba. Apa ya? Kita coba superhero. Oh, superhero yang seperti ini. Yeti biasa aja.
ini aja, kita save and configuration, kemudian kita lihat. Nah, ini temanya udah berbeda. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.